الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فإن النكاح سنة من سنن الأنبياء. Biar pada melek gitu ya. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya ini melihat Tuhan kadang-kadang dalam keadaan bahagia, kadang-kadang dalam keadaan marah, kadang-kadang dalam keadaan susah, kadang-kadang dalam keadaan macam-macam keadaan. Apakah sabda-sabda Tuhan yang Tuhan sabdakan dalam berbagai macam keadaan tadi semuanya boleh kita tulis sebagai panutan, sebagai rujukan, atau sebagian saja?" Maka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tulislah apa yang kalian dengar dari saya, sesungguhnya tidak keluar dari mulut saya kecuali kebenaran saja. Ma kharaja min fiyya illal haqq, atau kama jaa fil hadits, tidak keluar dari mulut saya kecuali kebenaran saja." Maka hari ini kita akan membaca sebagian sabda Nabi, yaitu beliau mengatakan, "Jaminlah 6 perkara untuk aku." Maksudnya, lakukan 6 perkara ini dalam kehidupan kalian. Kalau kalian jamin 6 perkara ini memang wujud dalam kehidupan kalian, maka tak jamin kalian pasti masuk surga. Kita sudah hari-hari mudzakarah 6 sifat. Sekarang ini 6 perkara yang kalau wujud dalam dirinya seseorang pasti surga. Kalau sudah wujud semuanya, kita pertahankan, kita teruskan. Kalau sebagian belum, maka yang belum kita usahakan, kita wujudkan. Kalau semuanya belum, wah harus secepatnya diwujudkan biar kita ini masuk dalam jaminannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini hanya sebentar, kita ini hidup nih ya kan sudah, hidup kan sudah, berarti tinggal matinya aja. Kalau orang hidup mau hidup lagi nih ya namanya nggak jujur dong. Nah, kalau hidup itu berarti mau mati. Wa 'anil Muttalib bin Abdullah bin Handab an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum." Idmanu jaminlah oleh kalian li untukku sittan 6 perkara min anfusikum dari diri kalian. Admanu lakumul jannah, maka aku akan menjamin untuk kalian al jannata, surga. Ustuku idza haddatsum, jujurlah kalian kalau kalian ngomong. Orang suka bohong tuh gawat. Jujurlah kalau kalian ngomong, wa aufu idza wa'adtum, dan tunaikanlah kalau kalian berjanji. Jujur ngomong, kalau janji ditunaikan. Janji tertib, ya tertib beneran. Wa'addu idza tumintum, wa'addu, dan sampaikanlah idza tumintum kalau kalian diberi kepercayaan. Diberi kepercayaan untuk menyampaikan surat ini kepada fulan, amanah ini kepada fulan, maka kita tunaikan sebagaimana kepercayaan yang telah kita diberikan kepada kita. Tentu saja ini semuanya di dalam keterangan yang telah lalu kemarin itu, di dalam aturan yang sesuai dengan arahan agama. Kita kalau ngomong harus jujur, tapi tidak semua kejujuran boleh kita omongkan. Janji yang wajib ditunaikan tentu saja
janji-janji yang memang diridhai oleh Allah. Amanah yang semestinya ditunaikan atau wajib ditunaikan adalah amanah yang tidak melanggar agama. Kenapa kamu menyampaikan surat cinta ini kepada santri putri? Amanah, Pak. Menunaikan amanah teman saya. Saya dengar dalam hadis, la imana liman la amanata lahu. Orang enggak amanah, imannya dikhawatirkan batal atau tidak ada. Saya ini usaha meningkatkan iman dengan menyampaikan surat pacaran ini. Itu namanya tidak paham. Ini perintah Nabi. Nabi ini bawa kebenaran. Tentu saja wa'atu idza tumitum dalam urusan kebenaran, dalam urusan ridhonya Allah. Wahfadzu furujakum, dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. Ini termasuk ujian di dunia ini, ujian nafsu. Maka alatnya nafsu itu ya kemaluan itu. Maka kita berkewajiban untuk menjaganya dari semua yang tidak diridhai Allah. Wa ghuddu, dan pejamkanlah dan tundukkanlah absarakum, pandangan-pandangan kalian dari yang tidak boleh dipandang. Jadi maksudnya wa ghuddu min absarikum, menunduklah tundukkanlah sebagian pandangan kalian, tidak semua pandangan. Karena ada hal-hal yang dipandang itu memang bagian dari menunaikan yang diridhai Allah. Mandang Quran, mandang Ka'bah, mandang orang soleh dengan pandangan senang untuk soleh seperti dia. Allah wa ghuddu absarakum. Yang enggak boleh dipandang itu siapa? Ya, yang bukan istrinya atau bukan yang tidak boleh dipandang, memang yang tidak boleh dipandang. Mandang tiang dengan nafsu juga enggak boleh. Jadi orang itu kalau mandang sesuatu, walaupun sesuatu itu benda yang tidak hidup, kalau kita melihat itu kemudian bernafsu, ngelanggar agama, itu pun tidak boleh dipandang. Mungkin aja ada orang kelainan melihat tiang ini seperti melihat ghairu mahram. Mungkin aja. Wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan-tangan kalian dari digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Mukul orang yang tidak diridhai Allah. Kemudian seterusnya termasuk mengambil yang bukan haknya. Jujur, menunaikan janji, amanah, menjaga kemaluan, menjaga pandangan, menahan tangan itu maksudnya menahan kekuatan kita untuk berbuat kezaliman kepada siapapun. Wa an Sa'd bin Sinan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, taqabbalu li sitta, taqabbalu, terimalah oleh kalian, maksudnya jaminlah oleh kalian li untukku sittan 6 perkara, biar sesuai dengan hadis yang barusan dibaca. Ataqabbal, maka aku akan menjamin lakum untuk kalian bil jannati, surga. Idza haddatsa ahadukum, kalau salah satu dari kalian bicara, fala yakdzib, maka dia janganlah bohong. Wa idza wa'ada, kalau dia janji, fala yukhlif, maka janganlah dia tidak menunaikan janjinya, tidak menepati janjinya. Wa idza tumina, dan kalau dia diberi kepercayaan, fala yakhun, maka janganlah dia berkhianat. Ghuddu, tundukkanlah absarakum, sebagian pandangan kalian. Wa kuffu, dan tahanlah aidiakum, tangan-tangan kalian atau kekuatan-kekuatan kalian. Wahfadzu, dan jagalah furujakum, kemaluan-kemaluan kalian. La ilaha illallah.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوش للعداوة أثمرت وسم وأبكم ثم أمي عدونا وأرسهم يا ذا الجلال بحوسمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله